Ya, seperti yang kita tahu teman-teman semuanya bahwa berita duka baru aja menimpa Banten dan juga Lampung Selatan. Nah, salah satu teman gue, Lorenzo atau Oyen, puji Tuhan. Karena kenapa puji Tuhan? Karena di setiap duka harus kita tetap bersyukur ya. Maksudnya dia kemarin yang video viral yang PLN itu, nah lu ada di situ kan ya Neh? Karena Oyen ini kayak ada buka booth kopi gitu di PLN itu, di acara itu, dan dia ada di samping mana kan? Samping kiri ya, panggung. Dari arah panggung, sebelah kiri panggung. Dan sebelah kiri panggung lah, berarti agak sebelah sini panggung. Jadi bener-bener yang lo lihat itu yang di Lambe Tura di sosial media itu adalah video yang sebenarnya. Jadi sekarang kita mau dengerin cerita langsung dari Oyen tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Boleh agak deket kameranya? Langsung aja kita dengerin kisah langsungnya dari seorang Oyen, kisah satu anak yang selamat dari kejadian yang sangat mengerikan, itu adalah tsunami Banten dan Lampung Selatan. Silakan. Jadi waktu itu lu kenapa bisa di Tanjung Lesung itu, yang di video yang ada Band 17, yang ada Ade Jigo itu yang lagi rame diberitain? Jadi gue juga salah satu ibaratnya kayak pengisi acara juga ya, cuman gue ngisi booth kopi di sana gitu. Jadi gue udah ada di sana dari jam berapa, setengah 6 udah standby di sana. 6 apa sore? Sore ya udah, ya dari panggungnya juga dirapi-rapiin gitu-gitu. Jadi gue dari acara mulai bener-bener dari si Jigo main itu udah di sana juga. Oke, bentar sebelum lanjut, gue mau nanya dulu, tapi lu sempet main di pantainya itu, sempet berenang atau enggak? Enggak, karena gue sampai sana udah sore dan prepare tempat. Oke, nah pertanyaan gue, katanya banyak orang tuh sempet waktu sore jam 6 itu air lautnya katanya surut sampai 4 meter. Nah, lu sempet tahu atau sempet ngeliat gak? Jadi gini, gue baru tahu kayak anehnya anomali itu. Oh, ada anomali? Enggak, jadi setelah kejadian ya. Oh, Jadi baru setelah kejadian, kok bisa gini ya? Iya, soalnya. Jadi gue pas ngungsi, gue ketemu nelayan. pas lu ngungsi setelah kejadian lu ketemu nelayan? Ketemu nelayan yang dia bener-bener di tengah laut. Dia bener-bener yang pas ombaknya jalan dari arah gunung ke laut tuh dia di situ. Nah, ini informasi nih buat teman-teman semua yang nonton, bahwa kalau tsunami itu gelombang ombak di tengah laut, makin ke tengah laut itu makin kecil ombaknya. Jadi kalau misalnya lu lagi ada di laut, pertama kali survival kitnya lu jangan menuju ke bibir pantai, tapi lu harus menuju ke tengah laut. Itu poinnya. Soalnya Lanjut. juga ini pertama kali kejadian ya di Tanjung Lesung ataupun di Carita yang pernah, maksudnya orang-orang bilang walaupun ada air pasang juga nggak pernah segede gini. Air pasang. Maksudnya nggak ada yang pernah ombak atau apapun yang setinggi bisa ngancurin kayak gini. Ini benar-benar jadi pas kejadian tuh semua benar-benar ini first time for everyone di sana juga. Belum pernah ada kayak gini. Tapi ada anomalinya tuh. Anomalinya yang ini ngerasa tuh air tuh biasanya jam-jam sore air tuh pasang. Air tuh ke arah daratan tuh banyak. Tapi ini enggak. Ini malah justru kayak surut gitu. Terus air tenang banget, nggak ada ombak. Terus juga cuaca cerah, nggak ada hujan gitu. Ya, terus kalau yang kita sebagai pengunjung itu lihat itu dari pantai, yang dari panggung itu kan kelihatan itu ya. Gunung Krakatau ya, anak Krakatau itu tuh ada merah-merah. Tapi lu tahu anak Krakataunya lagi erupsi, lu tahu? Nah, iya kelihatan. Kita pikir merah-merah ya udahlah merah-merah Erupsi aja. biasa gitu. Biasa aja. Terus ada asap-asap kayak gitu. Oke. Terus jam kan kejadian jam 21.30-an ya. Pas jam segitu waktu Seventeen main, kata lagu ketiga, waktu itu sebelum itu ada angin gede kah atau apa? Gak ada, bener-bener nggak ada. Orang-orang tuh semua lagi enjoy semua, bener-bener nggak ada angin. Malah yang kita rasain justru itu panas banget karena kayak nggak ada angin. Kayak hawa pantai iya, biasanya lah. hawa pantai yang panas. Ya maksudnya anginnya nggak gede. Ya malah yang agak aneh itu sebenarnya karena angin nggak terlalu gede juga. Panas lah hitungannya. Malam-malam biasanya kan angin kalau malam kan ada angin juga ya. Tapi ini nggak ada angin. Oke. Terus sekarang kita masuk ke intinya sih, waktu yang ombak ngegulung lo, itu boleh lu ceritain nggak apa yang terjadi dan gimana kondisinya? Karena katanya emang seserem itu, maksudnya kondisi orang-orang nyoba bertahan hidupnya tuh seserem itu. Nah, coba lu ceritain secara detail boleh nggak?
Kalau gue nih hitungannya gue yang selamat dan juga nggak banyak cedera ya. Iya, karena Jadi cuman, ya, luka. padahal gue posisinya tuh belum dekat bibir pantai banget. Jadi katanya bener panggung itu bener-bener di belakangnya langsung air laut pantai. Berapa meter dari pantai? Sampai berapa 2 meter ya, apa jaraknya dari pantai ke panggung itu 2 meter nggak sampai ya kali. Jadi 2 meter setelah panggung tuh langsung air laut. Sedekat itu dan kita tuh lagi di situ. Orang-orang tuh nggak ada yang sangka karena juga mungkin ada bunyi gemuruh, tapi karena ada band Iya, jadi nggak kedengeran. Apalagi membelakangnya. Membelakangi dan juga lombak juga gitu. Jadi gue tuh cuman pas lagi kejadian gue cuman nengok cuman sepersekian detik. Terus juga lihat apa namanya? Lihat air udah jalan aja, air tinggi udah kayak ngegulung ke arah gua. Gue sempat lari 2 langkah habis itu kegulung udah. Temen lu juga yang waktu itu sama kopi juga nggak ada. Iya, semua udah nggak ada. Maksudnya kita udah nggak tahu Udah satu bertahan sama sendiri ya, sendiri kita juga udah mikirnya, aduh bisa kayak air tuh bener-bener panjang. Ih, gue kalau ceritain kayak air udah kayak air tuh gimana ya, lu percuma lah lu punya skill apapun di situ lah. Udah kenceng banget. Udah kenceng banget, udah bener-bener lu pasrah aja udah pas kegulung air itu. Baru setelah itu apa airnya mulai ibarat kata apa airnya udah nggak, debit air nggak terlalu kencang, nah baru kita bisa mulai cari nafas karena kan di situ apa namanya kita sempat kegulung hampir kan air ketinggiannya kalau yang gue baca itu 2,5 meter ketinggian airnya ya. Di situlah maksudnya untungnya gue juga bisa berenang juga, jadi nyari air maksudnya nyari napas. Pas nyari napas tuh pemandangan pertama yang gue lihat tuh yang tadinya terang banyak dekor banyak lampu, itu cuma gelap isinya air sama puing-puing doang sama orang-orang yang bertahan. Nah, pas lu selamat itu gimana caranya? Ketika semua orang kayak mostly ya nggak ada gitu. Ya, pas gue selamat gue nggak tahu itu keajaiban juga. Gue maksudnya gue masih sadar, intinya gue masih sadar. Terus juga gue bisa nafas. Terus gue ya mencoba tangan gue lah, insting juga survive untuk nyari sesuatu yang bisa buat gue ngapung. Akhirnya gue dapat kayak box itu, gue bisa ngapung. Baru gue liat sekeliling, gue nyari high ground intinya. Gue nggak mau bertahan di air gitu. Ada kayak ridging yang jatuh, gue manjat ke situ. Pas gue lagi manjat ada gelombang kedua ngehantam. Jadi pas proses lagi manjat itu gue udah lumayan di atas dan itu ada gelombang kedua, itu orang-orang yang di bawah tuh. Lu pegang tuh gelombang kedua. Iya, pas gelombang kedua gue untungnya gelombang satu atau gua? Gelombang satu. Paling Iya. gede. Gelombang satu ibaratnya kan awal-awal, gelombang kedua ya Gede juga. mungkin gede, tapi karena udah dalam air juga. Udah kayak gitu. Terus gue denger waktu situasi gelap itu lu sempet denger banyak orang minta tolong, tapi bener-bener waktu itu chaos dan orang jatuhnya lebih mempertahankan diri sendiri, bener-bener kayak memperjuangkan diri sendiri gitu. Gimana ceritanya? Ya emang pada saat itu kondisi kita juga kan yang sakit-sakit juga, kita kan takut lah ibaratnya ya, secara manusiawi kita intinya tetap pertama kita takut. Tapi itu yang banyak juga kan, kalau gue karena gue pribadi maksudnya belum menikah juga, atau maksudnya belum ada keluarga, pas di situ nggak ada keluarga, cuma ada teman-teman doang. Dan pas pertama yang gue cari justru teman-teman gue. Kalau teman-teman gue untungnya puji Tuhan banget ketemu pas gue lagi mencoba ke daratan. Itu kita benar-benar secara kebetulan kita ngumpul di situ bertiga. Itu benar-benar mujizat juga sih, maksudnya kayak kita selamat dan kita ketemu dan kita semua masih bisa jalan di situ. Habis itu ya banyak lah. Jadi lu sempet gak sih yang kayak cerita kayak Ivan Sapetin yang lu terapung selama 2 jam di laut? Benar. Lu harus terapung di tengah laut. Terapung sih enggak, karena gue pas gue naik ke permukaan, maksudnya pas gue keluar dari air itu gue langsung nge-grab sesuatu. Jadi gue nggak ke bawah air, dan juga hitungannya gue cepat sampai gue manjat ke ridging itu. Dan dari ridging itu gue langsung inisiatif untuk ke daratan. Itu juga maksudnya dalam kurun waktu yang nggak lama. Jadi untuk dapat gelombang susulan atau gue terapung nggak ini sih. Untungnya itu karena ya masih masuk, intinya tubuh gue masih seger lah ibaratnya buat gue bertahan di situ. Cederanya tuh belum terlalu terasa pas di situ. Terakhir ya, pas lu udah surut, lu jalan ke arah klinik, boleh nggak ceritain sikonnya kayak gimana yang lu lihat setelah udah surut nih? Lu kan memutuskan untuk turun ketika
semeter 1,5 meter kan air, terus lu jalan sendiri, napak sendiri karena waktu itu air udah nggak langsung surut. Bisa nggak lu ceritain apa yang lu lihat sepandangan mata lu aja waktu lu berjalan ke klinik nyari pertolongan pertama? Pas gue jalan jadi itu dari proses sampai klinik itu sebenarnya lama banget karena gue jalan intinya gue nyari bukit dulu high ground karena takut ada tsunami susulan kan Jadi kayak lu cari aja. gue cari jaratan tinggi jadi gue jalan ke arah lobi hotel pokoknya ke arah keramaian dulu lah itu pinggir-pinggir udah air udah chaos lah semua tuh udah untungnya tapi bangunannya nggak roboh tapi yang kayak kursi-kursi mobil juga ada yang keangkat ketarik gitu-gitu Mayat-mayat gitu bergelimang. mayat gue nggak merhatiin sih kan karena mostly orang-orang yang di tempat gue itu mostly orang-orang lagi di pinggir pantai semua Oke. jadi Yang ibaratnya yang pertama kali survive lah, kloter pertama yang pertama kali bisa nyelamatin diri. nyelamatin diri ke sana udah baru di sana gue langsung kayak ibarat kata kayak ada mobil di sana kan banyak mobil ternyata pas gue jalan banyak mobil dan juga mobil nyala karena mungkin kan ada orang-orang yang di lobi kan ada orang-orang yang di lobi mereka yang ibaratnya nggak terlalu kena lah cuman kena air dikit doang mobil pada nyala akhirnya gue nyari mobil maksudnya nyari orang yang bisa ditumpangin ibaratnya kayak nge-hijack lah gue jadi sama beberapa orang juga yang survive itu kita kayak tolong anterin kita keluar dari tempat ini karena jarak dari lobi ke ini jauh. Oke, keluar. Oke, terakhir ada apa yang lu sampaikan? Ya pokoknya intinya semua apa namanya bersyukur bisa selamat juga semua tuh udah bukan karena kuasa Tuhan tuh udah nggak ngerti lagi kenapa ya pokoknya itu juga dan juga untuk semua orang-orang yang belum ketemu keluarganya atau juga yang sekarang lagi survive sama sakitnya semoga diberi kekuatan terus pokoknya gitu deh buat Banten semuanya kita selalu berdoa supaya semua cepat kembali ke sedia kala. Oke, itu cerita yang sangat tragis. Mungkin kalau gua atau Mark atau Unang atau Vika juga ngalamin kayak lu, belum tentu juga bisa hidup gitu ya. Jadi bener-bener nyawa nggak ada yang tahu, keselamatan nggak ada yang tahu. Keselamatan cuma satu sebenarnya sih. Itu di tangan Tuhan. Jadi kita bukan siapa-siapa. Bahkan yang muda aja banyak yang meninggal gitu ya. Jadi bener-bener umur nggak ada yang tahu. Ini sebagai peringatan buat kita semuanya untuk tetap beriman dan tawakal ke Tuhan ya. So thank you, semoga dapat inspirasi dari video ini. God bless you, bye bye.